Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Minta izin Tuhan, saya ingin bertanya masalah tentang wujudnya Allah. Jadi kalau Allah yang wujud, apa kita yang wujud? Nah, kalau Allah yang wujud, apa kita yang wujud? Inilah yang dipertanyakan. Sebab kalau umpamanya katanya, saya pun belum paham. Kalau kita yang wujud, Allah tiada katanya. Tapi kalau Allah yang wujud, kita tiada. Kalau kita yang wujud, katanya syirik. Yang mana nih yang benarnya? Minta izin Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, tentang sifat wujud. Jadi kita sebagai umat Islam semasa kecil pun kita sudah ngaji atau dipelajari sifat-sifatnya Allah. Wujud kidam baqa mukhalafatul hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu sifatnya Allah. Apa sifat Anda? Sifat Allah. Berarti sifat 20 tadi, bila Anda yang berkuasa memiliki sifat 20 yang tadi, berarti iman Anda kepada Allah hanya sebatas yakin saja. Iman hayalan. Yang hakul yakin di dalam dada kita masih diri manusia kita. Apa buktinya? Anda yang wujud, ya enggak? Mestinya bila Anda itu sadar bahwa Anda itu hanya ciptaan, berarti yang lebih wujud yang menciptakan atau yang diciptakan? Nah, berarti posisi Anda, berarti makom Anda harus di sifat wujud apa di sifat muhalnya Allah? Allah wujud, sifat muhalnya adam. Muhal Allah itu tidak ada. Siapa yang tidak ada? Selain Allah yang tidak ada. Berarti posisi Anda harus rela, ridho, diadamkan, ditiadakan, digoibkan seperti layaknya selama ini Anda menggoibkan Allah. Seperti itu pula Anda harus menggoibkan diri Anda di hati kita. Itulah asal muasal kita terjadi, yakni Bani Adam, anak cucunya yang tidak ada. Tapi kita selama ini ngaku Bani Adam, tapi sekarang selama ini kita jadi Bani Setan. Mengaku berasa ada daripada adanya Allah, ya kan? Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi maknanya kenyataan wujudnya Allah itu di mana? Ketika hidup telah Anda serahkan kembali bahwa hidup ini Allah, itulah nyatanya wujudullah. Ketika Anda sudah Adam, ketika Anda sudah pulang ke rahmat
rahmatullah. Bila Anda masih belum pulang ke rahmatullah, belum melewati pintu kiamat, mengkiamatkan diri Anda, supaya Anda tak ada lagi, maka tak akan pernah kita menjadi rasul-rasulnya Allah. Karena untuk masuk agamanya Allah harus siap jadi rasul-rasulnya Allah. Jadi jangan bayangkan ada nabi lagi, itu kan nabi sosok. Ini babakan hati yang dipandang Allah bukan sosok. Allah tak memandang wajah dan hartamu, Allah tak memandang ilmu dan amalmu, Allah tak memandang nasab-nasab kemuliaanmu. Turunan nabi pun tidak dipandang oleh Allah, tapi Allah hanya memandang hatimu. Siapa yang wujud di dalam hatimu? Aku atau kamu, kata Allah. Bila kamu yang wujud, itulah dosa-dosa yang besar. Sholatnya dosa besar, ibadahnya dosa besar, sholawatannya dosa besar, zikirannya dosa besar, hidupnya dosa besar. Jadi kita selama ini bukan mengumpulkan pahala, tapi yang kita kumpulkan selama ini hanyalah dosa-dosa besar saja. Ya enggak? Kenapa? Karena kita lebih kuasa dari kuasanya Tuhan. Kita lebih wujud daripada wujudnya Tuhan. Kita lebih hidup daripada hidupnya Tuhan. Dan tak terasa kita selama ini seluruh sifat-sifatnya Tuhan kita rampok. Ya enggak? Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basur, kalam. Seolah-olah kita jadi musuh-musuhnya Allah, tapi tidak terasa. Siapa musuhnya Allah? Iblis dan setan. Alhamdulillah, itulah kenyataan wujud Allah. Mari kita ilustrasikan. Jadi kira-kira gelas rokok, makanan, sejedah Anda ini, apakah Anda ini bisa wujud tanpa aku hidup? Apakah saya bisa wujud bagi Anda bila Anda tak hidup? Nah, berarti wujudnya saya bagi Anda karena Anda dihidupi Allah. Wujudnya Anda semuanya bagi saya karena saya pun dihidupi Allah. Itulah kenyataan wujudullah yang lebih wujud daripada segala sesuatu. Tapi selama ini iman kita iman yakin saja, iman eto iwai, iman yang halusinasi, iman bayangan, iman yang hanya bohong doang, seolah-olah ini lebih wujud daripada Allah. Ini nyata bisa dilihat, Allah mana? Gaib, ya kan? Seolah-olah Allah kalah mulia dengan apa-apa yang wujud ini selama ini. Kenapa? Karena kita nyembah iblis. Pasti kita jadi musuhnya Allah tanpa kita sadari. Jadi sejak diturunkan Isa dan Al-Mahdi inilah Anda sadar semua itu. Disadarkan dengan Al-Mahdi. Apa Al-Mahdi itu? Petunjuk Allah. Ilmu hakikat dan makrifat inilah yang dimaksud Imam Mahdi dan Nabi Isa meneruskan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Apanya yang diteruskan? Bukan syariatnya, imannya. Kalau syariatnya, syariat apapun Anda, bila imannya beda Tuhan, syariat Anda ya syariatnya iblis. Seolah-olah jadi Tuhan sendiri-sendiri, ya kan? Tapi meskipun beda agama, beda masa, beda manusia, meskipun syariatnya berbeda, Nabi Muhammad zaman dulu naik onta,
kita naik kereta, beda syariat. Tapi kalau Tuhannya sama, yakni uripe Allah yang menghidupi kita dan yang menghidupi Nabi Muhammad dan serta menghidupi seluruh manusia, yang kita tuhankan dengan hakul yakin di dalam dada kita, berarti apa bedanya unta dengan motor? Wong sama-sama lillahnya. Berarti syariatnya sama, meskipun kelihatan beda, tapi Tuhannya sama, ya enggak? Nah, meskipun kita jubahan pakai gamis, tapi Tuhannya bukan hidup yang ada di Rasulullah dulu, yakni kita menciptakan hidup sendiri, ya beda Tuhan. Ya tak akan pernah kita bisa mengabdi kepada Tuhannya Muhammad, kecuali kita hanya mengabdi kepada Tuhannya Fir'aun, yang mana dirinya lebih wujud daripada Tuhannya, itulah Fir'aun. Jadi cerita yang ada di Al-Quran itu sejatinya semuanya perjalanan diri kita masing-masing, diri jiwa-jiwa manusianya. Makanya disuruh ikra kitabak, bacalah kitabmu. Jadi kita belajar Al-Quran itu supaya kita bisa membaca kitab-kitab yang ada di dalam diri kita. Bahwa badan ini bukan milik kita. Apa buktinya? Kalau badan ini milik Anda tahu hati Anda? Jeroan, limpa, usus tahu, darah tahu. Jangankan itu, ketika kita makan dan minum, kita tidak ikut apa-apa, tidak ikut masukkan tangan, proses, tak jadikan energi, jadi kotoran, jadi tenaga, mengalirkan darah. Apa Anda ikut? Tidak ikut puja, ngaku-ngaku jadi Tuhan. Keparat enggak kita ini? Nah, contoh. Anda sebagai Pak Dalang, Anda sudah bersusah payah untuk membuat wayang, Anda beli kulit sapi, Anda sama, meskipun baunya agak tidak enak, Anda sama. Dengan sabarnya, Anda jemur, setelah jemur kering, Anda gambar pelan-pelan dengan kasih sayangnya, Anda warnai. Ketika itu saya jadikan wayang ini bernama Ismail, ya kan? Kau namakan Ismail. Setelah itu Ismail ditancapkan ke pelepah pisang, jebret. Ismail baru ngomong, stop Tuhan, cukup. Aku bisa jalan sendiri. Aku bisa hidup sendiri. Aku bisa ngomong sendiri. Aku bisa usaha sendiri. Aku bisa sholat sendiri, ibadah sendiri. Engkau raiblah. Engkau gaib saja. Kan kita begitu tanpa kita sadari selama ini, ya kan? Berarti kita selama ini tersesat apa enggak? Tersesat jauh dari Tuhan. Kita selama ini mabuk dogma agama. Padahal yang kita peluk selama ini agamanya setan. Tanpa kita sadari, kan? Kenapa? Karena agama tidak ada di sisi manusia, yakni agama di sisi Tuhan hanyalah innad dina indallahil Islam. Agama di sisiku, kata Allah, ketika kau selamat kembali kepadaku, itulah agama Allah. Itulah lillah. Otomatis lillahnya ketika Anda berani menghadapi kiamat atau kematian Anda. Syarat ketemu Tuhan harus mati agar tidak ada dua wujud. Inilah bukti bahwa keyakinan kita selama ini hanya yakinnya seperti yakinnya iblis. Disuruh ikut-ikutan wae. Disuruh sujud kepada Adam, disuruh nyatakan dirimu bahwa dirimu tidak ada, kita tidak mau. Adam siapa? Adam siapa? Kalau di luar selain babakan uripe Allah,
menuduh Adam ya sosok-sosoknya. Kan cerita sosok. Berhubung di sini yang dikaji diri, kebalikan sifat wujud itu apa? Adam, berarti kan tidak ada. Kenapa Adam itu di dalam surga? Karena dirinya tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Dia di dalam Tuhannya sendiri. Ketika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang damai, yang bahagia. Bagaimana caranya agar kita damai, tenang, bahagia? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalikanlah, pulangkanlah hidup dan badanmu dan semuanya yang bukan hakmu kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho. Maka Allah pun ridho kepada Anda. Jangan Anda mimpi-mimpi dapat ridhonya Allah sementara Anda tidak ridho bila Allah Tuhan. Ya kan? Selama ini kita hanya terdogma dengan hukum-hukum agama saja. Agama apapun, semua agama selain agamanya Allah. Nah, fadkhuli fi ibadi. Bila kita kembalikan semuanya hak ciptanya Allah, itulah mengabdi. Bukan sholat ibadah yang kita lakukan itu yang kita banggakan. Wong itu